baju lu basah banget sih. Kotor lagi. Bau. Kan lu tahu dong, gue ke kantor pakai sepeda. Di tengah jalan tadi kehujanan, pakai kecipratan mobil lagi. Kamu kotor, saya tidak peduli. Mukamu jelek, saya juga tidak peduli. Tapi kenapa kamu telat? Kan sesuai perintah bos. Saya kantor pakai sepeda. Jakarta Bogor kalau naik sepeda tuh 4 jam bos. Kalau nggak percaya cobain aja. Gue ngomong sama siapa dong? Dong, sopan dikit dong. Masa sepatu ditaruh di atas meja? Tadi lu bilang ribet ngomong sama gua. Hah? Terus lu ngomong lagi. Terus gua ngomong sama siapa? Udah ngomong sama sepatu gua. Sepatu. Gue disuruh pakai sepeda kantor mulai Senin. Temon mana ya, Dok? Jam segini kok belum pulang? Katanya sih pulang dari kantor dia langsung nyari sepeda, mah. Kalau nyari sepeda itu kan harus pakai duit, dong. Temon dapat duit dari mana? Oh iya ya. Ah, kalau bukan begitu, bukan Temon namanya, mah. Iya juga sih. Dia kan banyak akalnya. Bukan tahu. Tumben, Klis. Lo tidurnya duduk. Ah, lu Mon, canda aja. Iya Mon, gua nggak bisa tidur. Gua dizolimi sama Pak RT. Wah. Ngomong lu berat amat, Klis. Kayak mindahin lemari. Emang lu diapain? Udah Mon, ini urusan intern antara gua sama Pak RT. Orang lain nggak boleh ada yang tahu Mon. Ya tapi kan gue bukan orang lain, Klis. Terus lu siapa Mon? Siapa ya? Gue jadi bingung. Gini aja, Klis. Gue nggak mau basa-basi. Bos gue tadi nyuruh beli sepeda. Supaya gue ke kantor naik sepeda. Malah dapetnya ini, Klis. Ya, lu beli helm sepeda tapi nggak punya sepedanya Mon. Makanya itu pinjemin gue duit. Supaya gue bisa beli sepeda. Akhir bulan gue bayar. Ya udah Mon, untuk kebaikan lu gua bantu Mon. Gue sih nggak perlu dibantu, Klis. Gue ngutang aja. Supaya gue ada tanggung jawab. Dah, bantu deh. Nih Mon, Berapa tuh, Klis? 500.000. Ya, mana cukup, Klis. Nanti gue malah beli helm sepeda lagi. Nggak jadi beli sepeda. Tambahin dong. Dah. Nih, gua tambahin nih. Berapa tuh, Klis? 1 juta. Nah, kalau segitu cukup buat beli sepeda. Tapi ingat ya Mon, ini untuk beli sepeda, jangan buat beli yang lain-lain. Terus kalau udah lo beli sepeda, gua pinjam buat keliling komplek. Iya, lama banget sih ngomongnya, Klis. Yaudah, Klis. Sekarang gue mau beli sepeda. Goblok amat sih kamu and stupid. Ini di depan kamu sepeda. Saya pikir yang di depan saya, yang goblok, yang stupid. Emang mau dijual? Iya. Punya duit berapa ente? 1 juta. Good. Nih. Tapi bedanya waras nggak? Jangan-jangan nggak waras lagi, kayak yang punya. Jangan sembarangan ya kamu ya. Jelek-jelek nih serte loh. Ini sepeda baru. Kalau sampai ini nggak waras, kembaliin aja sama saya. Tapi nanti uangnya dibalikin juga nggak? Loh, yang enggak dong. Enak aja kamu. Ntar dulu, saya hitung dulu. Ya, saya. Let's go. Akhirnya bisa naik sepeda juga. Hampir aja Pak RT yang gue naikin. Mudah-mudahan aja Temon jadi beli sepedanya. Nanti kalau gua pinjem, bisa kan buat keliling komplek.
Glis. Pak RT, ngagitin orang aja. Tumben kamu nggak tidur. Kamu hari ini nggak tidur, saya kasih hadiah. Nih. Wah, tumben Pak RT lagi waras. Itu hasil penjualan sepeda dari kelurahan. Dijual sama siapa Pak RT? Siapa lagi kalau nggak sama Temon? Anggaplah ini uang denger, Glis. Yaudah, kalau gitu saya mau let's go. Understand? Siap. Gerak. Oh, Pak RT, sepeda buat gua dijual. Udah gitu dijualnya sama Temon lagi. Temon kan dapat duitnya dari gua. Udah sepeda gua juga yang kehilangan duit. Udah gitu sepeda gua dipunyain orang lagi. Apes banget deh gua. Please. Loh, sudah jam 11 kok temen belum juga muncul? Saya nggak tahu, Pak. Padahal dia udah beli sepeda baru. Waduh, padahal dia harus nyerahin laporan ke saya jam 10 tadi. Baju lu basah banget sih. Kotor lagi. Bau. Kan lu tahu dong, gue ke kantor pakai sepeda. Di tengah jalan tadi kehujanan, pakai kecipratan mobil lagi. Kamu kotor, saya tidak peduli. Mukamu jelek, saya juga tidak peduli. Tapi kenapa kamu telat? Kan sesuai perintah bos. Saya kantor pakai sepeda. Jakarta Bogor kalau naik sepeda tuh 4 jam bos. Kalau nggak percaya cobain aja sendiri. Ini Abdul tidak telat. Dia juga naik sepeda. Dan badannya tidak bau keringat kayak kamu. Kok bisa lo naik sepeda nggak terlambat? Gimana caranya Dol? Bisa dong. Nah, gua naik sepeda. Sampai di stasiun Tebet, sepeda gua titipin. Dari stasiun Tebet, gua naik kereta ke Bogor. Gitu, Mon. Pantesan lo nggak terlambat. Sudah. Kemarin kamu sudah tidur di kantor. Sekarang kamu telat. Nah, sekarang juga kamu sayap. Kok gitu bos? Udah, Mon. Terima aja. Resiko. Kamu juga saya pecat. Kok gitu sih? Gara-gara naik sepeda, Temon jadi telat. Kan kamu yang pertama ke kantor naik sepeda. Nggak ada, Pak. Percuma saya beli sepeda dan bikin seger di kantor ini. Juga percuma dong bos. Udah beli sepeda. Mana dapetin sepedanya susah banget lagi. Pakai bohongin orang stres. Sepeda. Apa-apaan ini? Jangan kurang ajar kalian ya. Kita berdua kan udah dipecat. Terus sepeda kami juga dipecat. Kan sepatu kami enggak. Mak kagak setuju kalau lu jadi penjaga pantai, Din. Kenapa sih, Mak? Giliran Udin dapat kerja, Mak malah ngelarang. Iya, emak emang nyuruh lu kerja, tapi bukannya kerja jadi penjaga pantai, Din. Emang kenapa penjaga pantai? Halal juga kan, Mak? Bener, halal emang halal. Tapi lu kudu ngeliat diri lu dong, Din. Ntar kalau lu keseret sama Sun Mami gimana? Bukan Sun Mami, Mak, tapi Sun Mani. Aduh, Bude, Udin. Salah dua-duanya. Yang benar tsunami. Sun Mani. Udah. Apa itu namanya bodoh? Emak kagak mau, Din. Kalau lu sampai keseret sama Sun Mami. Jelek-jelek gini kan lu anak kesayangan Mak, Din. Mak, masa Udin dikatain jelek? Udin kan cowok paling ganteng di komplek ini. Lagian kalau Udin jelek, berarti emak juga ikut jelek dong. Kan emak yang bikin. Iya ya. Kalau lu jelek, berarti emak jelek juga dong. Gimana, Mak? Boleh nggak? Kagak. Iya, Bude. Pokoknya si Udin jangan dikasih jadi penjaga pantai. Cocoknya jadi penjaga gawang aja. Lu ikut-ikutan aja, Pen.
Bukan apa-apa, Din. Gua kasihan liat lu. Udah lu kurus, cungkring. Ntar ke bawah ombak, lu ngilang. Nggak temuin mayatnya kemana.